Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 di Rembang dengan nama Raden Maulana Magdum Ibrahim. Beliau merupakan putra Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh dari Wali Songo yang populer akan metode dakwahnya saat menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Ia menggunakan metode pendekatan budaya. Sunan Bonang memiliki Waktu kecil, Sunan Bonang berguru kepada ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta dan berkawan akrab dengan Raden Paku Sunan Giri. Selesai menuntut ilmu dari ayahnya, Sunan Bonang dan Raden Paku rihlah ke Pasai, pusat pengajaran ilmu sufi di Nusantara yang pada waktu itu cenderung ke ajaran Al-Halaj. Tetapi setelah 1 tahun belajar di Pasai, ia kembali ke Jawa dengan alasan tenaganya sedang dibutuhkan untuk gerakan penyebaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Bonang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni sastra, dan arsitektur. Ajaran yang disampaikan Sunan Bonang adalah perpaduan antara ajaran Ahlus Sunnah bergaya tasawuf. Selain hal tersebut, terdapat peninggalan dari Sunan Bonang di antaranya. 1. Makam. Tempat pemakaman Sunan Bonang yang berdiri di Tuban, namun pendapat lain mengatakan makam Sunan Bonang terletak di Bawean. 2. Kitab atau buku yang berisi pemikiran dari Sunan Bonang, karya sastra yang berjudul Suluk Wujil sebagai karya sastra yang paling terkenal. Kitab ini berada di perpustakaan Belanda. 3. Sumur Serumbung yang terletak di Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Tuban yang airnya diyakini memiliki berkah. Metode dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang menggunakan kesenian sebagai media dakwahnya. Kesenian ini digunakan Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat. Adapun kesenian tersebut adalah berupa seperangkat gamelan yang disebut bonang. Mulanya ia berdakwah di Kediri yang mayoritas penduduknya beragama Hindu. Kemudian menetap di Desa Bonang, Lasem, Jawa Tengah. Di sana Sunan Bonang mendirikan pesantren yang dikenal sebagai Watu Layar. Ia kemudian wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di Tuban sebelah barat Masjid Agung. Berikut adalah peninggalan Sunan Bonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi kita di channel Tiongkok Kecil Heritage Lasem. Kalau minggu lalu kita bahas, hari ini adalah perihal makam asli dari Sunan Bonang. Seperti yang disebut dalam buku-buku kisah Wali Songo dan cerita turun-temurun, konon makam Sunan Bonang itu ada di 2 tempat, yaitu di Tuban, Jawa Timur, dan Pulau Bawean dekat Madura. Dan anehnya, tak ada yang menyinggung bahwa makam Sunan Bonang itu berada di Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Padahal secara arkeologis dan fakta historis mengatakan bahwa makam Sunan Bonang yang asli itu ada di Bonang, Lasem. Ada beberapa hal yang diyakini bahwa makam Sunan Bonang berada di Desa Bonang, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Pertama, dari segi morfologi nama. Nama Sunan Bonang pastilah diambil dari nama tempat ia berdakwah dan bermukim, yaitu di Desa Bonang, Lasem, seperti nama-nama Wali Songo lain yang disesuaikan dengan nama daerah dakwahnya. Yang kedua, yaitu dalam naskah Carita Lasem Gubahan Raden Panji Hamzah. Sedikit disinggung bahwa Sunan Bonang mulai bermukim di Bonang Lasem sudah sejak 1474 atas perintah Adipati Lasem II, yaitu Pangeran Wiranegara, putra Adipati Lasem I Wirabraja. Diketahui juga bahwa Adipati Wiranegara adalah sahabat baik Sunan Bonang saat keduanya bertemu di pesantren Ampel Denta di Surabaya. Bahkan kakak perempuan Sunan Bonang, Nyi Ageng Maloka, diperistri oleh sang Adipati. Di Lasem pada tahun 1479, setelah wafatnya Adipati Wiranegara, Sunan Bonang kemudian mendirikan pesantren di Bonang, Lasem, dengan memanfaatkan bekas gedung kadipaten yang sudah ditinggalkan karena dipindah oleh Nyi Ageng Maloka ke Soditan.
Bekas pesantren tersebut berada di satu komplek dengan makam Sunan Bonang di Bonang, Lasem. Demikian hingga ia wafat pada tahun 1525, maka sudah sangat jelas bahwa makam Sunan Bonang yang asli yang ada jasadnya adalah di Bonang. Adapun di Tuban dan Bawean hanyalah imitasi yang dilakukan oleh santri-santrinya. Menurut kepercayaan warga Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, bahwa makam Sunan Bonang yang asli adalah berada di Desa Bonang. Di makam inilah setiap tahun banyak dikunjungi oleh warga Lasem dan sekitarnya, yaitu pada saat acara Haul Sunan Bonang. Berbondong-bondong masyarakat sekitar datang di makam Sunan Bonang. Demikian pemirsa cerita mengenai makam Sunan Bonang yang berada di Desa Bonang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Nah, stay tune terus di Tiongkok Kecil Heritage Lasem. Jangan lupa tunggu kisah kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Hindu. Selain itu, dalam menyebarkan ajaran agama Islam, beliau menggunakan cara yang banyak disukai oleh masyarakat zaman dulu, seperti gamelan, wayang, dan kesastraan. Menurut cerita rakyat, Sunan Bonang wafat di Lasem dan santrinya yang ada di Madura berniat membawa jasadnya ke Madura. Namun dalam perjalanan, perahu yang ditumpangi berputar-putar di Laut Tuban dan salah satu murid beliau ditemui oleh sosok Sunan Bonang dan meminta agar beliau dimakamkan di Tuban. Sementara kain kafan beliau dibawa santrinya ke Madura. Hal ini yang membuat makam Sunan Bonang ada di 3 tempat, yakni di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, di Pulau Madura, dan di Kabupaten Tuban. Meski demikian, ketiga makam Sunan Bonang tersebut selalu ramai oleh para peziarah. Tak terkecuali makamnya yang ada di Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban. Selain makam, Sunan Bonang juga memiliki bukti peninggalan sejarah semasa beliau berdakwah di Kota Tuban. Salah satunya ialah Sumur Serumbung yang terletak di dekat Pantai Tuban, tepatnya di Kelurahan Sidomulyo. Menurut cerita, ada seorang pendeta Brahmana asal India yang hendak menemui Sunan Bonang. Pendeta tersebut bermaksud hendak mengadu ilmu dan kesaktiannya. Sesampainya di Tuban, Brahmana ini mengurungkan niatnya karena buku-bukunya hilang ditelan ombak di tengah perjalanan. Singkat cerita, pendeta itu bertemu dengan Sunan Bonang yang memukul-mukulkan tongkatnya ke tanah beberapa kali. Tak berselang lama keluarlah air yang kian membesar dari lubang bekas pukulan Sunan Bonang. Buku-buku yang hilang ditelan ombak milik sang pendeta Hindu ini pun juga turut keluar. Melihat kesaktian Sunan Bonang, sang pendeta ini masuk Islam dan menjadi murid beliau. Sementara lambat laun, sumber air bekas pukulan Sunan Bonang tersebut kian membesar. Air tawar terus keluar dari tanah sehingga akhirnya berubah menjadi sebuah sumur. Sunan Bonang pun memerintahkan muridnya itu untuk membuat serumbung atau semacam pagar. Pagar itu dibuat agar air tak meluap terus ke tanah sekaligus menjaga sumber air ini. Meski terletak di dekat pantai, air yang keluar dari sumur serumbung ini tidak terasa asin. Bahkan di saat kemarau panjang sekalipun, sumur dengan kedalaman 3 meter ini tetap mengeluarkan air tawar. Air yang memancar dari kesaktian Sunan Bonang ini dikenal dengan nama Sumur Serumbung. Air sumur ini dipercaya peziarah memberikan berkah. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban.